Jakarta menggodok Raperda kawasan tanpa rokok, aturan yang memantik perdebatan keras antara hak atas ruang hidup sehat dan napas ekonomi rakyat kecil. Di tengah banyaknya daerah yang telah memiliki perda kawasan tanpa rokok, akankah Jakarta mampu menghadirkan aturan yang penuh solusi tanpa mengorbankan kelangsungan usaha kecil? Garis Batas mengungkap fakta-faktanya. Setelah lebih dari 1 dekade mandek, kawasan tanpa rokok atau KTR di Jakarta kembali dibahas sebagai rancangan peraturan daerah. Kini sudah masuk dalam tahap meninjau kembali pasal demi pasal. Dalam draft Raperda terkini, KTR berarti tempat, ruangan, dan area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok. Di balik jargon ruang publik bebas asap rokok, terselip keresahan yang tak kalah pekat. Respon warga pun terbelah antara mereka yang mendukung pembatasan hingga yang khawatir penghidupan pedagang kian tersisih. Karena buat beberapa warga sekitar sini, untuk yang merokok itu asapnya lumayan mengganggu, Mas. Harapannya paling kalau setelah itu diberlakukan, ya setidaknya ada tempat atau spot sendiri buat ngerokok. Kalau saya sih mungkin ya tidak, karena setiap orang kan punya kebebasan untuk berekspresi gitu, termasuk para perokok. Nah, jadi perokok kan juga mempunyai hak untuk merokok dengan bebas, walaupun setengahnya juga saya tidak setuju juga. Kalau saya nggak setuju, soalnya saya pedagang rokok tiap hari. Pedagang rokok juga eceran. Alasannya kenapa Pak nggak setuju, Pak? Alasannya ya soalnya lagi zaman begini, Pak. Saya penghasilan begini apalagi 10 juta, Pak. Ya kan? Ya kalau tindak aja, kalau denda saya nggak setuju. Dinamika ini kian rumit ketika aturan denda dinilai tak masuk akal. Dan denda yang akan diatur, saya kira sebenarnya denda itu sudah ada sejak dulu ya di dalam regulasi yang lama, dan ini juga diadopsi oleh pemerintah daerah yang lain. Tapi dendanya itu tidak terlalu rasional ya, karena dendanya itu 50 juta rupiah. Nah, kita sedang mendorong agar dendanya itu lebih operasional dan rasional ya, karena dendanya bagi yang melanggar adalah 250.000 rupiah, dan kemudian itu akan dikenakan denda yang lebih berat kalau pelanggarannya sudah berulang-ulang. Di sisi lain, ada suara lantang yang mengingatkan jangan sampai regulasi ini menghimpit ruang ekonomi, terutama bagi UMKM. Perlu diperkuat itu adalah soal pengawasan dan juga edukasi bahaya merokok itu, Mas, ketimbang melakukan pembatasan baik itu menjual maupun melakukan reklame gitu atau iklan yang terkait dengan produk-produk rokok. Tentu yang mesti disiapkan atau yang dimitigasi oleh Pemprov itu adalah mitigasi terhadap keberlanjutan UMKM itu, Mas, para penjual rokok gitu ya, yang ada di sekitaran sekolah. Karena dari catatan kami bahkan mereka mengaku ketika nanti itu dilarang itu sama halnya kembali ke masa atau pada saat situasi COVID gitu ya. Karena itu ya yang mesti dipersiapkan oleh Pemprov DKI adalah bantalan sosial atau jaminan sosial bagi mereka, para pelaku UMKM itu gitu ya. Itu yang sekarang kita sedang dorong. Nampaknya rokok elektrik mendapat perlakuan yang setara dengan rokok konvensional dan diatur dalam Raperda ini. Menjadi pertimbangan kenapa? Karena memang
kita mengikuti perkembangan zaman ya, dan sekarang juga mulai ada indikasi di mana, dan ini juga ada di Singapura ya, di salah satu penegakan rokok elektronik ini juga ditegakkan di negara seberang Singapura, bagaimana khawatirnya rokok-rokok elektrik ini juga menjadi pemicu untuk banyaknya penyakit dan juga kemudahan bagi anak-anak muda untuk bisa merokok secara casual gitu di mana saja, tapi juga ada khawatirnya ada zat-zat adiktif yang bisa terkandung gitu dalam rokok elektronik ini, sehingga itu yang menjadi concern kami di teman-teman Pansus, tapi juga dalam pengaturan wilayahnya atau kawasannya itu juga menjadi pertimbangan. Tapi utamanya dari concern itu bukan sekedar hanya kawasannya, tapi juga konsumsi rokok elektronik ini sendiri. Suara tak seia datang dari Asosiasi Konsumen Vape Indonesia. Aturan ini dinilai memangkas hak konsumen dewasa mendapatkan alternatif produk rokok rendah risiko. Vape dinilai mengurangi paparan risiko hingga 90% lebih rendah. Taman menjadi salah satu kawasan tanpa rokok, pemirsa. Dan jika Anda merokok di daerah ini, maka Anda bisa dikenakan denda sebanyak Rp250.000 atau kerja sosial. Dan jika Anda berjualan rokok di kawasan ini, maka Anda bisa dikenakan denda sebanyak Rp10 juta. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memperhatikan dan juga berhati-hati dalam rancangan peraturan daerah ini agar tetap bisa menciptakan lingkungan yang bersih, namun tidak mematikan usaha rakyat agar roda perekonomian tetap bisa berputar. Raperda kawasan tanpa rokok bisa jadi tonggak penting ruang udara sehat, atau justru jebakan mematikan bagi napas ekonomi usaha kecil. Kita nantikan seberapa bijak aturan ini akan ditorehkan.